Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Ba'da subuh yang masih diselimuti oleh dingin ya. Dan semoga dinginnya juga menjadi penambah kemesraan kita. Sebelumnya seperti biasanya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan infak dakwahnya ya, sebagai sholawat, sebagai dukungan terhadap channel dakwah ini kepada siapapun mereka, saudara-saudara kita semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh peor-peor terkasihku ya, dimanapun kalian berada, dari barat sampai ke timur ya, yang mbak, yang mas, yang tua, yang muda, yang bapak dan yang ibu, semuanya lah ya. Matur mbah nuwun atas apresiasinya ya, anti download dan anti skip. Dan semoga juga berkenan untuk men-share materi kajian-kajian dari channel dakwah ini, dan semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian juga, sehingga kalian nanti kalau ditanya apakah engkau telah mengambil bagian dalam dakwah, maka engkau akan menjawab sudah ya Allah gitu. Karena hadisnya jelas, sampaikanlah walau satu ayat, dan itu sangat universal banget. Artinya dakwah itu tidak dibatasi. Dakwah itu kita melakukan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mensiarkan Islam ya. Dan apa saja yang bisa kita sampaikan, kita sampaikan. Walau satu ayat itu jangan dipahami benar-benar satu ayat itu artinya apapun yang bisa kamu sampaikan, kamu sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan yang kamu tidak bisa, kan kamu tinggal ngajak kepada siapa yang kamu kira bisa untuk menjelaskan yang lebih jelas lagi daripada kamu. Jadi gitu ya. Nggak harus kita paham Al-Quran, paham sekian hadis baru kita berdakwah. Enggak. Seperti sahabat Umar itu kalau diajak berdiskusi yang pemikiran itu kan dia memang bukan bidangnya ya. Dia pasti nanti akan mempertemukan siapa dia itu yang ngajak berdiskusi secara, kalau kita bilang sekarang itu secara akademis gitulah ya. Nanti ketemukannya sama sahabat Ali. Karena jagonya kalau untuk begituan itu Ali ya. Oke. Matur nuwun untuk pewer terkasihku ya. Semoga doa-doa baik kalian juga tercurahkan untuk kalian semua kebaikannya. Mampir mengombe kali ini ya masih dalam edisi ya bisa dikatakan spesial juga atau gimana gitu ya, terserah aja lah, jangan terlalu kaku ya. Kita membahas hal-hal yang sufistik ya. Jadi masih kemarin ya, dan ini kan bulan puasa ya. Kalau orang Jawa bilang palereman, meleremkan. Meleremkan, palereman, tempat meleremkan. Apa yang dileremkan? Hati, muhasabah, anggraito. Jadi graito itu sebetulnya namanya anggraito. Terus disingkat menjadi graito. Terus berubah lagi menjadi graito. Jadi manggilnya itu. Seharusnya bukan itu, karena dalam Jawa jarang o, tapi o. Ya. Graito seharusnya ito, bukan itu. Ya, cuman ya teman-temannya manggil itu seperti orang Jepang, dikirain nama Jepang dulu. Oh enggak, itu original dari bumi Nusantara ini kok. Graito, itu bukan itu. Bukannya itu sebetulnya, ito gitu ya. Hono coroko bukan hunu curuku. Oke. Pagi ini ya yang masih diliputi oleh dingin, kita coba membahas dengan tajuk sufistik kita dalam mampir ngombe kali ini, yaitu sebuah inspirasi yang aku temukan tadi malam ketika aku menyukai segala jenis musik ya, semua aku suka. Kalau aku suka ya aku suka gitu. Aku bukan tipe yang
aku mengidolakan penyanyi A, apapun lagunya si A aku suka. Aku nggak bisa begitu. Aku bukan begitu. Aku tipe yang semua lagu kalau aku suka ya aku suka terlepas siapapun yang nyanyinya. Jadi nggak bisa terus dipatok karena aku mengidolakan penyanyi A, maka semua yang keluar dari karya si A itu aku suka. Enggak begitu. Ya aku denger aja lagunya. Aku suka ya aku suka. Kalau aku enggak. Dan segala genre musik mulai campur sari lah, mulai eh, dangdut lah, mulai dangdut yang ori sampai yang koplo lah, sampai yang remix sampai semuanya. Aku suka slow rock, heavy metal, rock suka. Kalau thrash ndak suka aku. Aku ndak bisa menikmati thrash. Ska aku suka, reggae apalagi, blues apalagi. Ya, blues itu kemarin aku diskusi sama teman pendetaku. Seandainya Yesus itu masih hidup, kira-kira genre musik apa yang dia suka ya? Terus dijawab oleh sahabatku itu, dia posisinya ada di Kalimantan ya, tugas kependetaannya. Dia jawab blues. Karena blues itu merupakan rintihan hati orang-orang yang termarginalkan. Dan itu ada di mana posisi Kanjeng Nabi Isa atau Yesus berada. Jadi kalau kita dengar dalam kajian waktu masih kecil-kecil dulu kan sering diceritain nabi-nabi itu. Jadi memang Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu bukan sosok nabi yang seperti Sulaiman yang berlimpahan ya, kekuasaan dan harta, enggak. Justru Kanjeng Nabi Isa atau yang saudara kita sebut Yesus itu hidup dalam kepapaan ya. Oke, tadi malam itu aku nyetel YouTube, nyasarnya di Starway to Heaven, lagunya dari Led Zeppelin, sebuah grup yang sangat terkenal yang dibangun tahun 60-an, tepatnya tahun 68 ya. Aku tidak akan membahas apa itu maksud dari Starway to Heaven ya, meskipun kalau kita lihat itu seperti yang pernah kita bahas itu mi'raj. Ya, jadi itu isim bukan fiil, tangga ke surga. Tangga untuk naik ke surga itu Starway to Heaven. Tapi terus terang setelah entah kemampuan Inggrisku yang minim atau yang bagaimana, aku coba mengamati tiap-tiap diksi sampai narasinya sebetulnya mau kemana sih lagu ini. Terus terang aku masih belum bisa memahami sepenuhnya dari lagunya Led Zeppelin ya, tentang lagu yang bertajuk Starway to Heaven. Jadi tangga untuk naik ke surga. Ya mi'raj itu ya, tangga naik. Oke, aku tidak akan menceritakan itu, tapi aku akan menceritakan di balik itu. Ya, yang itu ada hubungannya tentang waktu. Ya, jadi nanti tajuk kita pagi ini di Mampir Ngumbe kali ini adalah Starway to Heaven ya. Quran surat Al-Asr surat 103 dari ayat 1 sampai 3. Itu tajuk kita pagi ini. Aku jelaskan dulu anggota-anggota dari Led Zeppelin ini ya. Personalnya itu ada Jimmy Page, itu dia gitar ya. Kemudian Robert Plant ya itu vokal ya, kadang juga bermain harmonika ya. John Bowman itu drum ya. Terus ada John Paul John itu keyboard atau mandolin. Jadi bisa kita sebut personalnya dari Led Zeppelin itu ada Jimmy Page, ada Robert Plant, ada John Bowman, ada John Paul John ya. Cuman yang akan menjadi fokus kita adalah ke Robert Plant, ke vokalisnya ya. Saat aku perhatikan di video itu, jadi begini ceritanya. Itu ada di sebuah gedung musik gitu ya, di mana personal dari Led Zeppelin itu diundang
Dan ada di sana salah satu kelompok musik yang menyanyikan lagu mereka, yaitu Starway to Heaven. Ya. Lagu itu menurutku di cover dan sangat prima, sangat bagus, dan nggak tahu kenapa vokalisnya cewek, mungkin karena supaya bisa mencapai nada-nada tinggi, ya. Kalau cewek kan lebih tinggi, ya. Dan di sisi lain yang terundang duduk bersama para tamu-tamu yang disaksikan oleh ribuan mata itu, ya. Sangat, ya nggak ada lah kalau ribuan, ya. Mungkin ratusan, tapi cukup banyak aku lihat itu. Nggak tahu kan, tapi ya mungkin juga ribuan karena nyotingnya itu tidak fokus ke apa namanya, ke penontonnya, cuman sekilas. Tapi kalau di dalam gedung apakah mungkin ribuan? Ya ratusan lah, ya. Banyak mata gitu aja. Itu personal dari Led Zeppelin itu kan diundang dan menjadi tamu utama. Itu gedungnya sangat istimewa, ya. Kita nggak tahu di Taman Ismail Marzuki kita punya nggak gedung seperti itu. Seharusnya itu digalakkan. Ketika lagu Starway to Heaven dilantunkan dan begitu nyaris sempurna sebagai cover yang sangat istimewa, aku bilang, itu personilnya itu saling terdiam gitu, ya. Dan vokalisnya yang aku perhatikan yaitu Robert Plant, itu posisi di tengah dan mereka sudah gaek semua, sudah lanjut semua. Itu meskipun temannya di kanan kirinya bisa senyum yang relatif lebih lepas daripada Robert Plant. Robert Plant itu dengan wajah berat menyaksikan lagu itu dinyanyikan ulang, ya. Meskipun satu saat dia ikut tersenyum bersama temannya, tetapi kembali ke wajah berat yang dia tampilkan. Dengan sekali-kali menyekah air yang ada di matanya. Biasa kalau orang sudah lanjut itu kan mata itu kadang-kadang juga keluar airnya, terlepas sedang menangis atau tidak, kan begitu. Dan aku terfokus dengan aura dari Robert Plant ketika menyaksikan lagu yang beberapa puluh tahun lalu ketika dia masih muda dia bawakan, dan itu menjadi ikon dari Led Zeppelin, ya. Jadi ada kalau satu lagi temannya dan gitarisnya itu siapa, Jimmy Page, itu ya terbawa juga dengan suasana itu, tetapi yang lebih berat hadir dalam suasana itu adalah Robert Plant, ya. Robert Plant. Aku mengamati Robert Plant, apa yang ada dalam benak dia. Begitu berat dia, meskipun senyum itu hadir tapi terpaksakan. Maka aku coba membaca bahwa Robert Plant sedang membaca lintasan waktu. Dia membaca lintasan waktu. Dulu saat itu dia masih muda. Dia bisa membawakan itu lagu dengan oktav-oktav yang diinginkan, sampai berapa tingkat lengkingan suara yang harus dia tampilkan. Dia bisa menyanyi dengan gayanya yang agak miring-miring begini dan bergerak dari ujung stage, ya, panggung ke tengah, ke ujung sana lagi, ke tengah lagi, bergerak terus. Dan dia mendapatkan tepukan yang begitu gemuruh, ya. Sambil begini itu, ya. Rambutnya terurai dan dada yang terbuka. Dia sedang membaca lintasan waktu yang dia telah lakukan. Dan begitu berat. Dulu dia bisa melakukan itu dan sekarang dia sudah tua. Tentunya dengan segala keterbatasan, dia tidak lagi melakukan itu. Itulah yang disebut dengan faktor waktu. Ya. Jadi Robert Plant sedang membaca waktu-waktu kehidupan yang telah dia lalui secara seksama, sehingga begitu dia membaca itu menjadi berat
karena keseriusannya yang begitu tinggi. Dulu aku bisa begitu, sekarang aku begini. Dulu aku masih muda, sekarang aku sudah tua. Itulah lintasan waktu yang dulu dia begitu menjadi pujaan, ya. Mungkin sekarang meskipun masih ada yang gaik-gaik tentunya, kalau yang milenial tentunya tidak begitu kenal siapa Robert Plant, sudah mulai dilupakan. Artinya apa? Kita hidup dalam lintasan waktu yang terbatas. Seandainya bisa, Robert Plant akan kembali ke masa lalunya. Tapi kan waktu itu tidak mengenal mundur, dia akan maju ke depan. Waktu itu maju terus, dia tidak bisa mundur. Ya, makanya ada yang bilang, waktu itu adalah rezim yang tidak pernah kenal kompromi. Kalau habis jam 1 ya tetap jam 2. Nggak bisa jam 1 nanti mundur lagi ke jam ke-0. Nggak bisa. Salah satu kisah, ya, ini kisah nggak tahu gimana originalnya, ya, bahwa satu-satunya yang bisa memberhentikan matahari itu adalah Yosua bin Nun. Melanjut dari perjuangan dakwah Kanjeng Nabi Musa atau Moses. Ketika dia sedang berperang, ya, dan dia belum menyelesaikan ibadah, kalau dalam kisah itu ya sholat gitulah ya. Dia bilang, matahari, engkau hamba Allah, aku hamba Allah. Berhenti sejenak supaya waktu tidak terus berjalan dan dia akan menyelesaikan peperangannya. Aku mau menyelesaikan perangku ini dulu, nanti setelah selesai aku mau beribadah. Berhenti sejenak. Seperti kita tahu lintasan waktu itu kan juga ada yang samsia, ya. Itu dalam satu kisah, terlepas apakah itu original ataukah sekedar motivation, ya, satu-satunya yang dapat memberhentikan waktu itu adalah Yosua bin Nun. Dan cerita itu begitu masyhur, ya. Jadi waktu itu apa? Rezim. Dia rezim yang tidak bisa diajak kompromi. Ya, sampai-sampai kita begitu terkesima lihat apa yang dikatakan Yosua bin Nun. Matahari, engkau hamba Allah, aku hamba Allah. Berhenti sejenak. Aku selesaikan dulu peperanganku dan setelah itu aku mau beribadah. Ya, jadi mataharinya disuruh berhenti supaya waktunya nggak berjalan. Ya, itulah yang mau aku sampaikan ke kalian tentang bagaimana lintasan waktu itu berjalan, yang itu dibaca dan menjadi beban bagi Robert Plant sehingga dia merasa berat. Dulu aku begitu, sekarang aku begini. Seandainya aku bisa kembali ke masa mudaku. Faktor waktu itu begitu. Sekarang kita kembali coba nukil kepada firman-firman dari Gusti Allah Agung. Dikatakan dalam surat Al-Asr, surat 103 ayat yang pertama, demi masa. Sebetulnya itu wal asri, demi waktu asar sebetulnya. Tapi demi masa, oke lah. Kenapa Allah mengambil waktu asar? Karena waktu asar itu banyak orang terlena dengan kesibukan duniawinya. Dia bilang, nanti dulu nanti dulu sholat asar, sebentar lagi nanti dulu Tiba-tiba masuk maghrib, habis, selesai, sudah tamat. Kita sering terlena seperti itu dalam suasana asar. Maka asar diambil sebagai sebuah prototipe untuk menjelaskan kepada kita bahwa waktu itu benar-benar harus kita manfaatkan setepat mungkin. Ya, oke. Di ayat pertama disebut wal asr, demi masa. Ya, kemudian ayat yang kedua, ya. Ayat yang kedua dikatakan bahwa sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian atau merugi. Ya, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian atau merugi. Jadi kita itu merugi demi waktu. Bayangkan, Allah sampai bersumpah demi waktu. Sesuatu yang dibikin sumpah, dijadikan instrumen sumpah oleh Allah, itu mesti sesuatu yang sangat berharga. Sampai-sampai orang barat bilang time is money. Betapa berharganya waktu. Ya, maka Allah bilang demi waktu asar. Ya, sesungguhnya ya manusia itu dalam kerugian atau merugi. Ya,
ilah kecuali, ya maka Allah jelaskan ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Tuh, ya. Jadi sudah Allah jelaskan, kita itu pada prinsipnya merugi. Kalau kamu mau untung, maka kamu harus beriman, mengerjakan kebajikan, saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Seperti yang kemarin senja sudah kita bahas, bagaimana kita supaya menjadi umat pilihan. Ya. Jadi begitu, harus beriman. Dan itu disumpahkan oleh Allah dengan menggunakan waktu. Ya. Sekarang kita lihat di ayat 1 di surat Yunus, ya. Surat Yunus, ya, surat 10 ayat ke-90 dan 91. Ya. Kita pernah atau sering membaca hadis apabila seseorang ucapan terakhirnya itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke jannah. Hadisnya kan begitu. Itu sahih. Aku belum pernah cek itu sahih atau tidak. Sudahlah kita anggap sahih aja itu hadis. Apabila ucapan terakhirnya itu la ilaha illallah, maka dia dijamin jannah gitu. Jadi kalau kamu ngomong la ilaha illallah terus setahun kamu nggak ngomong apa-apa terus kamu mati, kamu masuk jannah, begitu. Gimana memahaminya? Itu hadis perlu pemahaman yang holistik sehingga tidak menjadi salah. Kalau seperti tadi kan terpenuhi apa yang disampaikan itu hadis. Kamu sekarang ngomong la ilaha illallah. Tentu karena kenabian kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau zaman dulu ya Isa Rasulullah atau mundur lagi Musa Rasulullah. Berubah-ubah nabinya tapi tetap la ilaha illallah. Yang dulu tertua Milata Abraham, kemudian Yahudi, kemudian Nasrani. Yang berubah apanya? Nabinya doang sama namanya. Tetapi sesembahannya tetap satu, yaitu Allah. Nah, kalau kamu berpegang pada hadis itu, ya kamu hati-hati. Coba aja kamu ngomong la ilaha illallah terus setahun nggak usah ngomong, setelah itu kamu mati. Apakah kamu terus masuk jannah? Karena kan ucapan terakhirmu itu la ilaha illallah. Nah, ini perlu diskusi panjang, tapi itu nanti diskusinya pada season lain ya. Ini kita berbicara tentang sufistik yang aku upayakan sesingkat mungkin ya. Terus kita lihat di surat 10 ayat 90 begini. Demi kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menjalimi dan menindas mereka. Maksudnya Bani Israel ya, mereka itu. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, ya, aku beriman bahwa tidak ada, ya. Pakai apa ini? Pakai ilah atau rob? Pakai ilah dia. Tidak ada ilah melainkan ilah yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim. Jadi itu ucapannya Fir'aun seperti itu. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan dia akhirnya menerima ilahnya Bani Israel yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Musa. Yang awalnya dia tolak sampai sedemikian rupa. Ya. Tapi dijawab oleh Allah ya di Quran surat Yunus, tetap surat 10 ayatnya 9. Mengapa baru sekarang? Apanya yang baru sekarang? Berimannya itu loh. Kenapa baru sekarang? Itu loh. Itu kan jelas itu. Amangtu. Aku percaya atau aku beriman. Allah tanya, kenapa baru sekarang ente beriman? Lu kemarin kemana? Lu kemarin ngapain? Gitu ya. Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Apa yang bisa kita ambil?
faktor waktu tidak bisa dibeli oleh Fir'aun. Ya, dia tobat ketika sudah game over, setelah waktu itu selesai. Itu yang aku bilang, hati-hati terhadap waktu. Sebagaimana Robert Plant membaca waktu-waktu kehidupannya seperti itu. Dia nggak bisa kembali lagi ke masa lalu. Begitu juga Fir'aun tidak bisa kembali masa lalu. Meskipun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi bukan terus diterima oleh Allah. Justru Allah tanya, kenapa ente baru sekarang lah, kemarin lu kemenong. Itulah yang menjadi kajian kita pagi ini, dan insya Allah tentang waktu ini akan kita selesaikan dalam 2 episode. 1 episodenya besok ya, kita akan bahas tentang hadis juga tentang waktu. Tapi walaupun demikian, walaupun ini masih seri ke-1, belum tuntas, setidaknya ada yang sudah kita dapatkan. Hati-hati terhadap waktu, karena dia adalah rezim yang tak kenal kompromi. Bagaimana itu bisa kita lihat pada apa yang dilakukan oleh Fir'aun ketika dia nasak, itu sudah overtime, sudah semuanya sudah selesai, tidak ada lagi gunanya. Walaupun dia sudah mengakui ilah yang benar, namun Allah justru tolak. Itu mampir ngombe pagi ini, semoga itu menjadi pencerahan bagi kita bersama tentunya, supaya kita hati-hati terhadap rezim waktu yang telah Allah sudah jelaskan di surat Al-Asr ya, demi waktu asar. Begitu yang bisa aku sampaikan, dan aku ucapkan semoga semua saudara-saudaraku sukses menjalankan ibadah puasa, sukses meraih rezeki yang barokah dengan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana mestinya. Dan sampai ketemu nanti senja ya, di kajian utama kita masih tentang ahli kitab, dan besok kita lanjutkan Pitutur Sufistik ini dalam episode yang kedua tentang waktu. Kita akan membahas kisah Sa'ban, seorang sahabat Nabi yang mendapat gelar radhiyallahu anhu. Demikian dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.